Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas terkait artikel yang berjudul Analisis Program Manajemen Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan PMT bagi Ibu Hamil. Nah, latar belakang dari artikel ini adalah masalah gizi pada ibu hamil, terutama kekurangan energi kronis, masih menjadi tantangan banyak di negara termasuk Indonesia. Nah, berdasarkan data Riskesdes tahun 2018, prevalensi KEK ini mengalami penurunan sebesar 17,3%. Salah satu upaya pemerintahan dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan program pemberian makanan tambahan PMT bagi ibu hamil yang mengalami KEK. Nah, pelaksanaan program PMT ini dilakukan dalam 3 tahapan utama dalam manajemen program gizi, yaitu ada perencanaan P1, ada pelaksanaan P2, dan evaluasi P3. Nah, makalah ini juga menganalisis bagaimana tahapan tersebut diterapkan dalam program PMT yang berlangsung di Puskesmas Patalasang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari makalah tersebut ya. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi tahapan manajemen gizi dalam pelaksanaan PMT bagi ibu hamil. Nah, yang kedua ada menganalisis implementasi program berdasarkan perencanaan P1, pelaksanaan P2, dan evaluasi P3. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi program. Bab 2 pembahasan A. Perencanaan program gizi atau P1. Perencanaan program PMT ibu hamil dilakukan berdasarkan petunjuk teknis makanan tambahan atau juknis PMT tahun 2019. Perencanaan dimulai dengan pengumpulan data jumlah ibu hamil yang mengalami KEK melalui posyandu, kemudian hasilnya dilaporkan ke puskesmas. Baik, selanjutnya adapun langkah-langkah dalam tahap perencanaan program gizi P1 meliputi yang pertama, menentukan volume pengadaan makanan tambahan berdasarkan prevalensi KEK dan stunting. Yang kedua, menggunakan data nasional dan hasil survei gizi lokal untuk menentukan sasaran penerima manfaat. Yang terakhir, koordinasi antara petugas gizi puskesmas, bidan desa, dan kader posyandu dalam pengalokasian stok PMT. Hasil perencanaan ini menjadi dasar dalam pendistribusian makanan tambahan kepada ibu hamil yang membutuhkan. D. Pelaksanaan program gizi P2. Pelaksanaan program melibatkan beberapa aspek, yaitu 1. Pendistribusian PMT dilakukan oleh petugas gizi puskesmas bersama bidan desa dan kader posyandu. PMT dalam bentuk biskuit diberikan setiap bulan kepada ibu hamil KEK. Distribusi dilakukan di posyandu atau langsung ke rumah sasaran jika ada kendala mobilitas. Selanjutnya, pemantauan kegiatan. Pemantauan bertujuan untuk memastikan PMT diterima oleh ibu hamil yang tepat sasaran dan dilakukan oleh kepala puskesmas, petugas posyandu, dan bidan desa. Pelaksanaan program ini berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis Kemenkes, tetapi terdapat tantangan seperti keterbatasan tenaga pelaksanaan di beberapa posyandu. C. Evaluasi program gizi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dalam mencapai target perbaikan gizi ibu hamil KEK. Evaluasi dilakukan dalam 3 aspek utama, yaitu 1. Evaluasi proses, yaitu meninjau perencanaan dan mekanisme distribusi PMT. Lalu diskusi evaluasi dilakukan melalui grup WhatsApp atau dalam pertemuan kader. Yang kedua, evaluasi output. Dari evaluasi output yaitu mengevaluasi apakah program mencapai target cukupan, dan berdasarkan data Puskesmas Patalasang, cukupan penerima manfaat melebihi target meskipun ada penurunan persentase penerima setiap bulan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi monitoring oleh Dinas Kesehatan, yaitu monitoring ini dilakukan melalui rapat pertemuan di Dinas Kesehatan. Dan selama pandemi, evaluasi dilakukan secara daring menggunakan Zoom meeting. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa program berjalan cukup efektif, tetapi ada kendala dalam jumlah tenaga pelaksana yang masih terbatas. Nah, yang dapat kami simpulkan yang pertama ada perencanaan atau P1,
program PMT yang didasarkan pada data KIK dan stunting dengan pedoman teknik yang jelas. Nah, yang kedua ada pelaksanaan atau P2, distribusi PMT yang dilakukan secara terjadwal dengan penyuluhan gizi bagi ibu hamil. Nah, yang ketiga ada evaluasi atau P3, monitoring program yang dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan hasil yang cukup efektif dalam meningkatkan status gizi ibu hamil. B. Saran 1. Meningkatkan jumlah tenaga kader posyandu untuk mendukung pelaksanaan program. 2. Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital agar data lebih akurat dan mudah diakses. 3. Meningkatkan edukasi gizi kepada ibu hamil KEK agar tingkat kepatuhan konsumsi PMT lebih tinggi. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.